Ferdi Sambo, saat itu saya tanyakan, kamu bukan pelakunya, karena saya akan ungkap kasus ini sesuai fakta. Menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55, 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Dua hari setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan Brigadir J tepatnya 5 Juli 2022, skenario Sambo baru terbongkar setelah Baradae membuat pengakuan. Baradae mengubah keterangan awalnya soal baku tembak di rumah dinas Sambo. Di hadapan Kapolri, Baradae mengungkapkan kejadian yang sebenarnya, bahwa tidak ada peristiwa baku tembak antara dirinya dengan Brigadir J, seperti yang dijelaskan Ferdi Sambo di rumah dinas Duren 3 pada Jumat, 8 Juli 2022. Saat itu saudara Richard menyampaikan bahwa melihat almarhum Yosua terkapar bersimbah darah. Saudara Ferdi Sambo berdiri di depan dan memegang senjata, lalu diserahkan kepada saudara Richard, kata Kapolri di hadapan peserta rapat anggota Dewan. Atas pengakuan itu, Kapolri langsung menemui Baradae. Dia bertanya mengapa Eliezer mengubah keterangan awalnya. Di hadapan Kapolri, Baradae mengaku, dirinya sempat dijanjikan Ferdi Sambo bahwa pengusutan kasus kematian Brigadir J bakal dihentikan. Atas janji itu, Baradae menuruti skenario atasannya. Namun, rupanya, Eliezer tetap menjadi tersangka dalam kasus ini. Dia akhirnya memutuskan untuk mengungkap peristiwa yang sebenarnya. Ini juga yang mengubah semua informasi awal yang ia sampaikan. Richard minta disiapkan pengacara baru, serta tidak mau dipertemukan langsung dengan saudara Ferdi Sambo, tuturnya. Saat itu, Baradae mengungkapkan peristiwa sebenarnya melalui tulisan tangan. Lalu diberikan kepada saya, ungkap Kapolri. Dia menjelaskan detail soal hari menjelang penembakan, hingga detik-detik eksekusi Brigadir J di rumah dinas Sambo. Berangkat dari keterangan Eliezer, Kapolri meminta anggota tim Sus Polri, Kepala Tik Irjen Slamet Uliandi untuk menjemput Ferdi Sambo. Mulanya, Jenderal Bintang 2 itu tak mengakui perbuatannya yang diungkap Baradae. Di saat awal FS masih belum mengakui, masih bertahan dengan keterangan awal, ungkap Kapolri. Namun, polisi tetap menjemput Sambo dan membawanya ke Makobrimob. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo menyebutkan, bahwa Ferdi Sambo sempat mendatanginya, sesaat setelah tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, di rumah dinasnya Duren 3, Jakarta Selatan. Saat itu, Kapolri langsung bertanya kepada Sambo, apakah dia pelaku pembunuhan Brigadir J atau bukan. Namun Sambo masih tetap berkelit bahwa bukan dia pelakunya melainkan Barada Eliezer. Kami juga didatangi oleh Ferdi Sambo. Saat itu saya tanyakan langsung, kamu bukan pelakunya? Karena, saya akan ungkap kasus ini sesuai fakta. Saya sampaikan begitu, ujar Kapolri di ruang rapat Komisi 3 DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Agustus 2022. Kapolri menyampaikan, Ferdi Sambo membeberkan skenario baku tembak antara Barada Richard Eliezer dan Brigadir J saat bertemu dengannya di Mabes Polri, Jakarta. Setelah pertemuan tersebut, Kapolri memutuskan untuk membentuk tim khusus, tim Sus, dalam menangani perkara pembunuhan Brigadir J agar kasus ini terang benderang dan sesuai fakta. Saat ini kita buktikan bahwa yang bersangkutan kita proses, ucap dia. Sementara itu, Kapolri mengklaim bahwa tim Sus telah berhasil menemukan rekaman kamera CCTV, berupa file di flash disk yang menampilkan kejadian sebelum, sesat, dan setelah peristiwa di Duren 3 tersebut dan terlihat yang nyata dan fakta. Pada awal pengakuannya, Irjen Ferdi Sambo mengaku mendapat telepon dari istrinya,
lalu dia bergegas menuju rumah dinas di Duren 3. Sesampainya di rumah dinas Duren 3, didapati Brigadir Yosua Huta Barat sudah tewas bersimbah darah. Namun, dari rekaman CCTV yang didapat tim sus, Brigadir J terlihat masih hidup pada saat Sambo tiba di Duren 3. Dari situlah mulai terbongkar skenario Verdi Sambo, sehingga membawanya ditetapkan sebagai tersangka bersama 4 orang lainnya. Sekian kabar berita yang dapat kami sampaikan. Tonton terus channel ini agar mendapatkan update berita lainnya. Bantu channel ini agar berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.